يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين بيت الحرام ولا آمين بيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, bintang hadla dan bintang-bintang pola, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan kerendahan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah, maka bolehlah berburu, dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari masjid haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebijakan dan takwa, dan jangan menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara berikutnya adalah kata sambutan oleh Ibu Rumiati. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Tanam pinang rapat-rapat agar pulih tak dapat kembali. Ucapan salam tidak serentak, maka saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak Al-Ustadz yang sengaja kami undang,
Dan yang saya hormati Bapak dan Ibu seluruh majelis guru serta TU yang saya sayangi, dan tak lupa pula untuk anak-anak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Semoga tertib dan tenang untuk anak-anak Ibu yang saya sayangi, yang saya banggakan, untuk anak didik Ibu yang berbahagia. Tak lupa pula kita mengucapkan selawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan wasilah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya selaku menggantikan Ibu Kepala Sekolah, karena Ibu Kepala Sekolah ada undangan dan acaranya sama di Dinas Pendidikan. Semoga Ibu Kepala Sekolah kita diberi kesehatan, keselamatan sampai selesai acaranya. Amin. Baik, untuk anak Ibu, kita memperingati 1 Muharram ini adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير bima ta'malun. Sadaqallahul azim, walhamdulillahi rabbil alamin.
Ananda, apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah. Yang sama-sama kita muliakan Ibunda Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil, Bapak Ibu Majelis Guru, Pegawai dan Tata Usaha. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, kesempatan, terlebih-lebih keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa hadir di lapangan sekolah yang kita cintai ini tidak lain mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita pada pagi hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan wasilah Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan anandaku sekalian, dengan rajinnya kita berselawat, insya Allah nanti di hari kemudian kelak kita mendapat syafaat dari Rasulullah. Apa itu syafaat? Yaitu pertolongan. Karena kita kalau mau masuk surga nanti, kalau mengandalkan amal kita sedikit. Siapa amalnya yang sudah banyak? Coba tunjuk tangan. Yang sudah banyak. Ayo. Nggak ada kan sedikit kan? Kalau mengandalkan ilmu kita masuk surga, ilmu kita dangkal. Siapa yang paling pandai di sini? Yang udah ilmunya hebat? Kalah doktor? Ada? Enggak kan? Jadi kita andalkan apa? Pertolongan Rasulullah, syafaat dari beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat. Amin ya Rabbal Alamin. Ananda sehat? Saya tadi agak bingung sedikit, Bapak Ibu Guru, Ananda sekalian. Yang diundang saya, yang dipanggil Pak Samsuridin. Saya bingung, Mak, ini maulah nggak jadi saya ceramah nih, gitu kan? Alhamdulillah diralat tadi namanya. Nama saya terpaksa lah ini kenalan nih kan, karena bersalahan udah nama saya kan. Samsuridin saya nggak bisa mengartikannya. Ini siapa ini? Nama saya Syarifuddin. Karena dipanggil Syarifuddin tadi, makanya saya sini. Kalau enggak tadi saya situ aja tadi. Karena nggak tahu saya ngartikannya nanti kan. Kalau Syarifuddin saya bisa ngartikannya. Mak saya paten itu ngasih nama Syarifuddin. Syarifuddin. Syarif artinya mulia, din artinya agama. Jadi kalau Syarifuddin digabung artinya orang tukang muliakan agama. Makanya saya jadi ustaz. Coba kalau nama saya Michael Jackson, mungkin saya jingkrak lari ini kan. Titel saya pun gak SPDI, nanti marah orang SPDI. Saya SHI lalu SPD. Jadi jurusan hukum Islam, kemudian jurusan bimbingan konseling. Saya mengajar di SMP Negeri 5 Bukit Nenas. Di sana orangnya ganteng-ganteng, cantik-cantik, tapi di sini lebih ganteng dan lebih cantik lagi. Anandaku sekalian, sehat? Apa kabar? Masih mendengar? Iya. Alhamdulillah, pengawal saya cantik-cantik di belakang. Jadi ada sebuah cerita. Ini saya banyak cerita aja, boleh kan? Ini cerita-cerita aja lah kita nanti kan.
cerita-cerita, dan saya ingin nanti Ananda sekalian mencerna cerita-cerita saya. Awal ceritanya saya mulai gini. Ada sepasang suami istri. Jadi sepasang suami istri ini hidup rukun dan damai, penuh cinta dan kasih sayang. Apabila suaminya sakit, istrinya demam. Apabila istrinya demam, suaminya sakit. Merasakan apa yang dirasakan oleh suami istri tadi. Tapi sepasang suami istri ini ternyata sudah, mohon maaf ayahanda dan bunda, ananda sekalian, 10 tahun gak dikaruniai seorang anak pun. Kayak lagu-lagu itu, 10 tahun sudah kita berumah tangga, namun belum juga mendapatkan putra. Jangan bersedih, jangan berduka, mohon padanya dalam berdoa. Jangan sepele. Jelek-jelek gini pernah menang festival dangdut nah. Saya pernah menang festival dangdut antar mahasiswa di Yogyakarta. Juara 2. Pesertanya cuma 2. Oke? Jadi sepasang suami istri tadi udah 10 tahun gak punya anak. Berobat ke sana ke sini. Sholat tahajudnya nggak tinggal, sholat duhanya nggak tinggal. Kemudian mereka udah bernajar dengan yang halal nggak juga. Kali ini mereka bernajar dengan yang haram. Apa najarnya? Nanti kita kalau punya anak, kita nikahkan anak kita itu dengan sapi. Kalau laki-laki kita nikahkan dengan sapi betina. Kalau anak kita itu perempuan, kita nikahkan dengan sapi jantan. Wah, anaknya nanti mau dinikahkan dengan lembu pula. Kan luar biasa. Entah bagaimana, karena najarnya yang haram tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 bulan kemudian istrinya hamil. Hamilnya di depan, nggak belakang ya. Hamil. Kemudian punya anak mereka. Lahir sepasang pula, laki-laki dan perempuan. Kembar. Kemudian beranjak dewasa, 20 tahun kemudian mereka teringat dengan najarnya. Ya Allah, ini najarku ini kalau nggak ditunaikan ini bahaya ini ya Allah. Mungkin ada apa-apanya ini dengan anakku yang kembar ini nanti. Dia teringat bahwasanya nanti kalau anakku udah dewasa akan aku nikahkan dengan sapi. Ini menantunya sepasang sapi ini jadinya. Sapi jantan dan sapi betina. Tapi dia nggak mau. Gak ingin dia menikahkan anaknya dengan sapi jantan ataupun betina tadi. Jadi dia datangilah ananda seorang ustaz. Ustaz, bagaimana ini Ustaz? Aku udah punya najar Ustaz. Apa najar bapak dan ibu? Aku dulu beberapa puluh tahun yang lalu kami tidak punya anak dan bernajar apabila kami punya anak dan dewasa anak kami akan kami nikahkan dengan sapi jantan dan dengan sapi betina. Bagaimana nih Ustaz? Oke, kata si Ustaz. Kalau begitu izinkan aku dulu sholat istikharah 2 rakaat. Minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholatlah dia, si Ustaz tadi anandaku. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai
sampai berdoa dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat satu petunjuk si Ustaz tadi. Baiklah Bu, Ibu tetap saja Bapak nikahkan anaknya dengan sapi betina dan sapi jantan. Tapi ini adalah sebagai istilah saja, sampingan atau semakna dengan itu. Apa itu? Coba Bapak dan Ibu pergi ke satu majelis, ada peringatan, entah maulid, entah Isra Mi'raj, entah itu satu Muharram. Kalau ada di situ anak lajang dan anak gadis yang suka ribut-ribut mendengar ceramah, udah pilih itu saja sebagai menantu Bapak dan Ibu. Anggaplah itu apa? Sapi jantan. Nah, kalian yang bilang ya. Jadi kalau ada yang ribut, berarti apa tuh? Ya kalian yang bilang ya. Oke. Jadi bisa tenang? Iya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang beriman, kata Allah, hendaklah kamu takut kepada Allah dan mempersiapkan satu hari nanti di masa depanmu. Itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah. Anandaku sehat? Oke, hari ini kita memperingati satu Muharram. Satu Muharramnya kemarin hari Rabu. Apa itu satu Muharram? Satu Muharram adalah tahun baru Hijriyah. Hijrah. Ini dibuat oleh Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab khalifah yang keberapa? Setelah Rasulullah wafat ada 4 Khulafaur Rasyidin yang diangkat menjadi khalifah. Yang pertama siapa? Ayo, yang cerdas. Hah? Abu Bakar. Yang kedua siapa? Khalifah Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat baru Ali bin Abi Thalib. Jadi yang kedua inilah khalifah memproklamirkan bahwa satu Muharram itu menjadi tahun baru Islam. Apa makna hijrah? Hijrah itu artinya berpindah. Ada 2 hijrah. Yang pertama namanya hijrah makani. Apa itu hijrah makani? Yaitu hijrah tempat. Mana hijrah tempat? Contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah saat itu hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Karena pada saat itu anandaku, Rasulullah sudah tertekan dia tinggal di kota Madinah. Mau berangkat ke masjid, Rasulullah dilempari dengan tai onta, kotoran-kotoran manusia dan lain sebagainya. Bahkan Rasulullah diboikot, gak bisa jual beli. Apa keperluan Rasulullah? Rasulullah gak bisa beli, gak dikasih oleh penduduk Makkah pada saat itu. Makanya Rasulullah hijrah, pindah ke Madinah. Jadi yang pertama hijrah adalah hijrah makani. Makani itu artinya tempat. Yang kedua hijrah hakikat. Inilah yang kita kehendaki hari ini anandaku, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah tadi. Bahwasanya hijrah hakikat itu mana? Dari yang kurang baik menjadi yang terbaik. Pamannya waktu kelas 1, kelas 7
rankingnya ranking 20. Kelas 8 harus ranking 1, mantap. Janji ya, ranking 1. Nah, insya Allah, amin ya rabbal. Yang lebih baik lagi, itu namanya hijrah hakikat. Kenapa anandaku? Karena hari ini, boleh berdiri? Karena hari ini anandaku, apa ananda ya? Sama. Hari ini kita khawatir, kami khawatir, guru-guru khawatir, orang tua khawatir. Kenapa ananda? Hari ini kebanyakan anak-anak hari ini, generasi hari ini, pada siang hari mereka mati pada siang hari mati, kemudian pada malam hari hidup dia. Berubah. Malam hari dia hidup, siang hari dia mati. Karena ada satu cerita lagi gini. Kenapa? Ini nanti menjadi generasi yang tidak bermasa depan anandaku. Jangan sampai kita, khususnya anak-anak di SMP Negeri 13 ini, menjadi tidak berhasil nanti di masa depan. Padahal Allah tadi katakan, wal tanjur nafsum ma qaddamat lighad. Song-song masa depan lebih baik lagi. Ada sebuah cerita. Ini kan janji saya tadi kan cerita-cerita aja ya. Nanti petik apanya, hikmahnya. Jadi anandaku adalah di satu sana, di luar sana. Ada anak SMP udah 10 hari nggak masuk sekolah. Jadi dipanggillah oleh wali kelasnya. Dipanggil wali kelas, datang ke sekolah, orang tuanya dipanggil. Kemudian wali kelas bersama guru BK memproses. Jadi orang tuanya ditanya, Ibu, ini anak ibu ini sudah 10 hari nggak masuk sekolah. Ibu ditelepon-telepon nggak jawab, di WA nggak balas. Anak ibu kami nggak pernah jumpa udah 10 hari. Kata ibunya, anak saya sekolah, tiap hari berangkat. Jam 7 berangkat anak saya. Jam 6 anak saya bangunkan, bahkan jam 5 saya bangunkan anak saya. Berangkat sekolah. Ya, jam 4 pulang anak saya pulang. Oh iya. Lalu dipanggillah anak tadi. Dihadapkan, ditanya, nih Bu, anaknya, anak ibu udah 10 hari nggak sekolah. Ditanya jujur. Anaknya tadi duduk tertunduk. Iya bunda, nggak sekolah bunda, 10 hari. Tapi dari rumah berangkat, iya berangkat. Tapi aku bunda berangkatnya ke kuburan bunda. Rupanya ada sebuah kuburan. Kadang kan ada kuburan itu yang ada atapnya itu kan. Kan ada kuburan yang ada atap. Rupanya dia masuk ke dalam kuburan yang ada atap, tidur di sana. Ngorok dia di atas kuburan. Saya tanya, loh, kok nggak di kebun-kebun sawit aja? Di kebun-kebun yang lainnya? Atau di mana saja gitu kan? Pak, takut ketahuan Pak. Kalau ada orang panen nanti kan saya dibangunkan. Kalau di kuburan kan nggak ada yang membangunkan, nungkan nangket kan di bawah Pak, nggak mungkin di atas katanya. Ternyata ditanya kembali orang tuanya, Ibu, anak ibu berangkatnya jam berapa? Jam 7. Dan tidur malam anak ibu jam berapa? Jam 9 malam. Iya. Saya tanya anaknya, jam berapa tidur? Ternyata anaknya tidurnya jam 5 pagi. Jam 5. Memang dia masuk kamar jam 9. Pikir emaknya, pikir orang tuanya, langsung tidur. Rupanya apa yang terjadi?
jam 5:15 dibanguni orang tua. Bangun sekolah. Berarti tidurnya hanya 15 menit. Ngantuk lah. Berangkat sekolah. Yang nggak ke sekolah lah perginya kemana? Kuburan. Pulang orang dari sekolah, dia pun terbangun dari kuburan. Nah, maka mati dia pada siang hari kan? Malam hari dia hidup dia. Nama kitabnya Al-Ashab. Dia mengatakan bahwasanya ada hanya 2 tugas pokok generasi muda Islam hari ini. Hanya 2 yang pokok yang tidak bisa ditinggalkan. 2. Apa itu kata beliau? Halo? Hai, halo. Berapa tugas generasi muda hari ini? 2. Yang pertama kata beliau, pelajari Islam secara benar dan komprehensif. Apa? Pelajarilah Islam secara benar dan komprehensif. Pelajari Islam itu secara benar dan komprehensif. Apa itu komprehensif? Ayo, siapa yang tahu? Ayo, ada yang tahu komprehensif? Komprehensif itu menyeluruh seluruh segi-segi kehidupan. Pelajari Islam itu. Nggak boleh ada umat Islam, apalagi generasi Islam yang nggak ngerti tentang Islam. Contoh, wudu saja dia nggak tahu. Tahu dong, wudu. Nauzubillah summa nauzubillah kalau ada anak umat Islam nggak tahu wudu. Karena wudu itu adalah satu proses yang utama yang bisa melancarkan amal ibadah kita, terutama sholat. Bayangkan kalau wudu kita batal, sholat kita sah. Berawal dari kesahan wudu barulah sholat bisa sah. Dan yang lain-lain. Bagaimana cara makan menurut Islam, bagaimana tidur menurut Islam, bagaimana masuk WC menurut Islam, bagaimana keluar WC, bahkan sampai bagaimana memimpin negara menurut Islam. Itulah namanya mempelajari Islam secara menyeluruh dan komprehensif. Dasar-dasar Islam dulu perhatikan. Makanya harus rajin ke sholat, rajin ke masjid, rajin mendengar pengajiannya anandaku ya. Supaya nanti tumbuh. Silahkan kau nanti mau jadi apa silahkan. Mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau jadi tentara, apalagi mau jadi anggota dewan, bahkan mau jadi presiden. Yang penting agamamu sudah tertanam dengan bagus. Nah, ada sebuah cerita lagi. Halo. Hai. Sekarang menjadi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Jadi saya menjadi asisten dosen. Asisten dosen itu apabila dosennya berhalangan, kitalah yang menggantikan. Saya waktu itu mahasiswa akhir lah sudah. Lalu dosen saya itu menempuh pendidikan S3 ke Kanada. Di Eropa sana. Lalu seluruh mata kuliahnya dan pengajiannya saya yang handle yang mengisinya. Jadi pada satu hari adalah pengajian bapak dosen saya ini saya isi, yaitu pengajian IDI. Apa itu IDI? Apa IDI kepanjangannya? IDI. Di Pepsodent ada itu. Ikatan Dokter Indonesia. Jadi saya mengisi pengajian dokter-dokter. Itu pengajiannya habis selesai sholat zuhur, ba'da zuhur, menjelang asar dan sholat asar berjamaah. Lalu saya isilah pengajiannya. Setelah selesai pengajian anandaku, kami sholat asar, datanglah sholat asar.
Jadi kebetulan saya yang menjadi imamnya. Dokter-dokter semua jemaah saya. Padahal saya masih mahasiswa dokter. Jadi saya suruhlah seorang dokter untuk mengumandangkan iqomah. Apa iqomah? Iqomah yaitu seruan untuk